Sarjana Hukum Islam. Dr. Michael Mamentu, Master of Arts. Dr. Feli Ferol Waro, Sarjana Hukum, Sarjana Teknik, Master of Engineering. Dr. Insinyur Agus Supandi Sukoto, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Elis Ratnawati, Sarjana Psikologi, Magister Sains. Hajah Nur Fitri Latif, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi. Jerry Sumambo. Ya, dalam sesi ini seluruh pasangan calon telah melakukan pengundian sebelumnya untuk memilih satu amplop dari 3 amplop yang disiapkan yang berisikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Kemudian nantinya masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab pertanyaan dan akan ditanggapi oleh setiap pasangan calon selama 1 menit 30 detik. Lalu ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Baik, amplopnya masih tersegel. Saya akan buka. Mohon disimak baik-baik, Pak. Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Tetapi data menunjukkan IPM Kabupaten Bola Mongondo Timur masih rendah atau di angka 65,21. Memiliki ranking ke-14 di Provinsi Sulawesi Utara. Diperhadapkan dengan sarana fasilitas pembelajaran yang terbatas, apalagi dalam kondisi COVID-19, guru maupun siswa harus menguasai teknologi pembelajaran. Jika terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bola Mongondo Timur, strategi apa yang harus dilakukan untuk menaikkan indeks pembangunan di era COVID-19? Sudah dipahami ya Pak? Baik, waktu diberikan 1 menit 30 detik dan akan mulai dihitung sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Memang masalah mendasar di pendidikan Bola Mongondo Timur adalah yang pertama adalah dia bisa mengajari 15 atau 17 murid, tapi sekarang ini terlalu banyak murid untuk rasio 1 guru. Makanya ke depan kami tentu bagaimana kami melakukan penambahan terutama guru-guru yang mempunyai pendidikan jelas. Yang pertama itu. Yang kedua melalui tenaga-tenaga kontrak, tenaga-tenaga honor yang memang mereka benar-benar adalah guru di situ. Nah, itu mungkin akan meningkatkan pendidikan terhadap murid-murid. Yang kedua adalah di Bola Mongondo Timur ini, bukan Bola Mongondo Timur saya, tapi secara nasional ya, itu 10% total APBD itu dianggarkan untuk anggaran pendidikan. Itu tentunya besar. Nah, tentu tidak semua sebenarnya lahan-lahan di sekolah itu sudah ditempati bangunan-bangunan yang akhirnya tidak bisa digunakan. Tapi bagaimana memberikan pendidikan kepada guru, mengikut sertakan dia dalam pelatihan-pelatihan agar benar-benar guru itu mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk dapat mendidik anak-anak. Itu problem pertama di Bola Mongondo Timur. Kemudian memang di saat corona ini anak-anak ya, waktu Anda habis Pak. Sayang sekali. Selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk dapat menanggapi apa yang telah disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Ya, baik, terima kasih. Memang Boltim ini IPM-nya nomor 14 Provinsi Sulawesi Utara dan nomor 4 Bola Mongondo Timur. Angkanya 65,2, untuk Sulawesi Utara 72,2 dan untuk nasional 71,9. Jadi range-nya untuk menyamai Sulawesi Utara aja masih cukup tinggi karena range-nya dari 65 ke 72, jadi masih sekitar 7 angka. Nah, karena itu sektor pendidikan memang sangat penting di Boltim. Kami ingin mewujudkan ada 7 wilayah provinsi. Yang kedua, sebetulnya bukan ketersediaan guru. Kalau rasio guru ini sudah sangat baik, SD 12,7 dan SMP itu 8,3. Jadi setiap guru melayani 8 murid di SMP
dan di SD 12,7. Jadi sebetulnya pemerataan sebetulnya, bukan jumlahnya yang dibutuhkan. Dan yang terpenting kualitas kesejahteraan guru. Baik. Terima kasih untuk paslon nomor 3. Kemudian dipersilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi apa yang telah dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Soal data yang ditampilkan bahwa Bola Mongondo Timur memiliki IPM ke-14 di antara daerah di Sulawesi Utara. Persoalannya adalah persoalan data. Karena mestinya perhitungan IPM itu dikaitkan dengan data yang berkembang atau data yang terupdate dari desa, yang diambil dari desa, kemudian dari kecamatan, kemudian dikolaborasi oleh Dinas Pendidikan, diajukan kepada Bapeda, kemudian menjadi item penentu kebijakan pemerintahan. Sehingga persoalan 14%, posisi ke-14 itu sebenarnya adalah persoalan data. Kalau data itu valid dari desa, kemudian dari unit pendidikan, dari dinas pendidikan, maka posisi ini akan terdongkrak sebenarnya. Lalu untuk meningkatkan IPM itu, kalau ditentukan oleh sarana itu benar, ditentukan oleh sarana. Dari ini sarana di Kabupaten Bola Mongondo Timur kan sedang dielaborasi dengan berbagai kebijakan kegiatan pendidikan, ketersediaan PAUD dan ketersediaan sarana belajar yang juga diajukan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, ke depan memang usul kami kepada pasangan nomor 2, bagaimana data bisa ditampilkan agar data itu bisa valid dan mengangkat indeks IPM bagi Bola Mongondo Timur. Waktunya habis, Pak. Jujur bahwa segala aspek yang dipersoalkan tadi semuanya terjadi, kondisi guru, ketersediaan guru, kemudian sarana prasarana, maka ujung-ujungnya persoalan ini menyangkut kemampuan keuangan daerah. Apapun visi misi program yang kita lakukan, kalau secara anggaran tidak tersedia maka sulit kita dilakukan. Inilah pokok persoalan. Tadi dijelaskan bahwa menyangkut rasio guru wajar bahwa 1:15 itu wajar. Namun yang kondisi sekarang terjadi ini, kekurangan ini karena terjadinya kekurangan pemerataan yang tidak terjadi, kemudian mengantisipasi kekurangan guru, maka biasanya Pemda melakukan rekrutmen tenaga honorer. Tenaga honorer ini perlu untuk mengantisipasi kekurangan PNS, maka perlu disampaikan bahwa rekrutmen perlu itu dengan cara seleksi yang profesional, dalam arti bahwa tidak ada hubungan kekerabatan, sehingga perlu dilakukan seleksi, perlu tim yang lebih serius, karena ini menyangkut pembiayaan secara APBD. Cukup. Masih ada waktunya, Pak, tidak mau ditambahkan? Ya, jadi memang di era pandemi saat ini, memang di mana-mana kalau kita lihat bersama anak-anak sekolahnya mulai dari rumah. Nah itu tentu akan kita lebih perhatikan lagi ketika insya Allah saya dan Pak Oscar Manopo terpilih nanti, kami akan memastikan infrastruktur sekolah darling sebagai tantangan era revolusi saat ini. Kedua akan memilih amplop yang ada di samping saya adalah pasangan calon nomor urut 3. Dipersilahkan untuk memilih, ada pilihan A dan C. C. Baik. Si tersegel, saya akan buka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hadir dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas, bahwa penyandang disabilitas tidak boleh lagi dipandang sebagai kelompok yang hanya patut dikasihani, tetapi harus dijamin dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana strategi dan inovasi program pasangan calon dalam mewujudkan keadilan bagi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur? Baik, ya, hak-hak penyandang disabilitas untuk diserap di lapangan pekerjaan baik sektor formal di pemerintahan maupun di swasta, karena mereka berhak juga untuk ditampung untuk bekerja dimanapun sesuai dengan kualifikasi dan bakat kemampuan mereka, dan perlu ada perhatian khusus kepada mereka untuk memberi porsi tertentu ditampung di pekerjaan di pemerintahan maupun di swasta yang beroperasi di Boltim. Bekerja, misalnya kalau dia pinjang, dia masih bisa menjahit atau melakukan aktivitas apa saja, minimal daerah memperhatikan mereka, memberikan bantuan, kemudian melakukan beberapa upaya di rumah, hingga akhirnya mereka punya hasil kerajinan tangan yang bisa dilakukan di rumah, itu bisa dijual lah. Itu juga memang bisa orang
kembangkan nanti, insya Allah ketika saya dan Pak Oscar Monopo ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mongondo Timur. Untuk data saat ini ada 413 penyandang disabilitas di Bola Mongondo Timur yang saat ini memang belum semuanya tersentuh oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang harus dipastikan. Saya punya pendapat bahwa siapapun yang terpilih di antara kami ini karena memang itu harus dibantu. Pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 2 yang menyampaikan data banyaknya jumlah disabilitas, penyandang disabilitas di Poltim. Tapi yang saya maksud dengan data terpadu itu tidak hanya menyangkut jumlah, tapi spesifikasi dan jenis-jenis kedalaman dari setiap karakter penyandang disabilitas itu, sehingga upaya penanganannya juga sesuai dengan masing-masing setiap orang, sehingga memang tetap diperlukan kelengkapan data yang terpadu yang saya sebutkan tadi. Dan penyandang disabilitas ini tentu saja orang-orang yang secara sejak lahir mereka sudah menyandang disabilitas, baik secara fisik maupun secara mental, karena kan ada orang yang secara fisik dia menyandang disabilitas maupun juga secara mental. Nah, adapun orang-orang yang tadinya sehat kemudian menjadi ada panca inderanya yang berkurang, itu juga tetap kita perhatikan. Nomor 2 juga tadi sudah menyampaikan bahwa ini menjadi perhatian untuk kita semua, dan memang ini menjadi tanggung jawab daripada seluruh siapapun calon yang akan nantinya. Karena untuk Kabupaten Bola Mongondo Timur ini belum tersedia, sehingga ini tidak menjadi kita waktunya habis, Pak. Ini. Okay. Baik, kita berikan aplaus kepada seluruh pasangan calon. Dan saat ini sesuai pengundian, pasangan nomor urut 1 akan mengambil amplop dan sisa 1 amplop A. Saya akan buka amplopnya. Baik, mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Kabupaten Bola Mongondo Timur adalah kabupaten yang kaya akan potensi pesisir, potensi hutan, maupun potensi mineral pertambangan. Dalam rangka pemanfaatan potensi tersebut, maka pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kaidah pembangunan berkelanjutan mutlak dilakukan. Sebutkan potensi industri masa depan Kabupaten Bolaan Kota yang ingin Anda kembangkan, dan bagaimana strategi Anda dalam melindungi kearifan masyarakat, hak-hak pekerja lokal, dan memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga dari industri tersebut, apalagi saat adanya pandemi COVID-19. Sudah dipahami ya? Baik. Waktu Anda untuk menjawab 1 menit dan 30 detik dan akan mulai dihitung sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih. Ini mengenai isu lingkungan. Lingkungan seperti kita ketahui adalah situasi alam dan sekitar yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia, sehingga perlu adanya penataan. Jadi berbicara tentang lingkungan, kami akan melakukan penataan perencanaan penggunaan kawasan pembangunan lewat rencana tata ruang guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kerusakan alam, karena bisa berdampak buruk terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat. Nah, ini memang berkaitan dengan yang kita ketahui bahwa Bola Mongondo Timur itu ada pertambangan. Nah, ini kami akan dengan tegas setiap pertambangan yang ada di Bola Mongondo Timur, saya dan UKP akan mempertegas untuk bagaimana membicarakan tentang isu lingkungan. Contohnya seperti yang ada di Lanut. Itu isu lingkungannya sampai hari ini dengan keras bahwa izin yang akan dikeluarkan harus benar-benar melewati izin analisis lingkungan dari Kabupaten Bola Mongondo Timur. Dan bagaimana caranya untuk memberdayakan masyarakat bahwa setiap apapun yang dilakukan atau yang masuk ke dalam Bola Mongondo Timur, kita tidak akan membedakan bahwa masyarakat Bola Mongondo Timur ikut serta di dalam perusahaan-perusahaan atau investor-investor yang masuk di Bola Mongondo Timur. Terima kasih. Baik. Ya, sudah tidak sempat lagi karena waktunya sudah habis. Dan saya persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 bisa menanggapi apa yang telah dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu sama 1 menit 30 detik dan 8. Bahkan
dan teknisnya adalah dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kita tidak memberikan langsung dana itu kepada orang per orang, karena mungkin karena kebutuhan yang berbeda, kemudian mereka akan menggunakan dana itu untuk bukan hanya kebutuhan untuk sekolah. Karena itu ke depan kami memiliki keyakinan bahwa kami memiliki keyakinan untuk bisa melaksanakan program ini satu rumah satu sarjana. Ya, baik. Waktunya tepat, sudah berakhir 1 menit. Dan selanjutnya kami beralih ke pasangan nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Jadi pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1 ke nomor urut 2. Dan waktunya adalah 30 detik untuk bertanya, akan dihitung saat pasangan calon mulai berbicara. Baik, pertanyaan yang harus menjadi pendalaman pribadi bagi kita semua, seluruh masyarakat Pulau Mondo Timur adalah ketika mendapatkan pemimpin itu, pemimpin banyak menjadi target hukum, tidak hanya oleh masyarakat yang ada, tetapi juga bahkan menjadi sumber hoax dari masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana pandangan paslon atas calon pemimpin yang hari ini bermasalah hukum? Waktunya habis. Waktunya habis untuk pertanyaan dan kami persilakan untuk pasangan nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu menjawab adalah 1 menit 30 detik dan mulai dihitung saat pasangan calon menjawab. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak begitu jelas ya tadi terdengar pertanyaan, tapi samar-samar sedikit saya bisa mengetahui bahwa yang saya tangkap tadi adalah hoax. Nah ini tentu berkaitan dengan hukum ya, kepastian hukum. Tentu kami sebagai kandidat tidak pernah kemudian menyuruh melakukan ujaran kebencian atau hoax kepada kandidat-kandidat lain. Karena memang itulah resiko seorang politisi ya, seperti saya juga dibully habis-habisan, tapi tidak masalah karena itu menambah energi positif bagi kami. Nah tentu saya ingin sedikit menjelaskan bahwa bagaimana cara kita sama pasangan calon untuk menghimbau yang baik-baik kepada para kandidat, para pendukung kita agar tidak melakukan hal-hal yang kemudian memprovokasi. Statement yang menyejukkan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2, dan kembali menyampaikan kepada pendukung kita bahwa tidak perlu sering serang menyerang baik dari media massa maupun langsung verbal kepada sarana-sarana milik dari pasangan-pasangan calon. Penting agar supaya pilkada itu adalah pilkada damai, pilkada yang berbudaya, dan pilkada yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami kira kami setuju dengan penyampaian tadi. Baik, waktunya habis dan kami persilahkan pasangan nomor urut 2 kembali menanggapi. Waktu sama 1 menit dan dihitung sejak Anda mulai berbicara. Saya rasa itu sesuatu hal yang baik yang dikatakan oleh pasangan nomor 2, calon wakil bupati. Dan tentu saya sendiri sebagai politisi menganggap bahwa berita baik dan berita buruk itu adalah sebuah energi positif bagi saya. Bagaimana kemudian saya tidak menanggapi, tidak terpancing dengan pemberitaan itu, bahkan itu menjadi support untuk bagaimana saya bisa maju dalam memperebutkan kursi Bupati Wakil Bupati Pulau Mondo Timur. Nah tentunya upaya-upaya itu yang dikatakan oleh pasangan nomor 2 sudah kami lakukan sejak dari awal. Maka yang seperti saya bilang bahwa setiap kali kami berkampanye terbatas selalu ada live agar terbaca di situ atau terlihat terdengar bahwa kami tidak pernah melakukan kejahatan atau ujaran kebencian. Intinya adalah bagaimana kita mendidik pemilih ini agar lebih profesional melihat pemilihan secara langsung, bahwa saatnya harus secara transparan. Kalau ada akun-akun hoax, akun palsu, akun segala macam, nah tentu itu ranahnya pihak kepolisian yang menguasai cyber crime agar kemudian dapat melacak oknum-oknum yang sengaja melakukan. Oke, waktu berakhir Pak. Mohon maaf. Tergantung. Karena waktunya sudah selesai dan untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu untuk bertanya adalah 30 detik. Dan waktu akan dihitung saat pasangan calon mulai berbicara. Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Menyangkut tentang persoalan hukum di Indonesia, bahwa jujur persoalan hukum di Indonesia persoalan agak krusial. Nah, bagaimana